warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kanal YouTube saya, Edukasi Anak Indonesia. Setelah kurang lebih 2 bulan lebih kita tidak bersua karena aktivitas saya dan kesibukan saya. Ditambah lagi kemarin saya menjadi koordinator bidang seni pada panitia peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke-79 di Kecamatan Pasongsongan, sehingga sangat menyita waktu dan tenaga saya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tentang raja yang memerintah di Kabupaten Sumeneb. Tempo hari telah saya bahas, yaitu sekitar ada 9 raja, yaitu yang pertama dari Raden Arya Wiraraja, kemudian dilanjutkan oleh raja yang kedua yaitu Arya Bangah, kemudian dilanjutkan oleh Arya Lembu Suranggana dan Nurwenda, kemudian dilanjutkan oleh Arya Arispati, kemudian dilanjutkan oleh Pangeran Joharsari sebagai raja yang kelima, dan raja yang keenam Raden Piturut, kemudian dilanjutkan oleh raja yang ketujuh Raden Notoprojo, yang kedelapan Raden Notoningrat, kemudian yang kesembilan ini adalah Brahmakanda atau bergelar Pangeran Secodiningrat I. Nah, Brahmakanda ini adalah menantu dari Raden Notoningrat. Karena Notoningrat tidak punya putra laki-laki, beliau mempunyai anak perempuan, maka menantunya kemudian yang menggantikan beliau yaitu Brahmakanda atau bergelar Secodiningrat I. Nah, setelah Brahmakanda ini, kemudian raja-raja Sumeneb dilanjutkan oleh Raden Agung Rawit. Raden Agung Rawit ini memerintah dari tahun 1366 sampai tahun 1386 Masehi. Raden Agung Rawit sendiri ini beristrikan bibinya, yaitu Raden Ayu Dewi Ratna Sarini, yang merupakan putri dari Pangeran Bukabuh. Nah, kemudian Raden Agung Rawit ini mempunyai seorang putri yang terkenal dengan julukan Potreh Koning, yaitu Raden Ayu Dewi Saini. Jadi itulah raja yang ke-10 yang memerintah di Kabupaten Sumeneb. Kemudian setelah Raden Agung Rawit, raja yang ke-11 yaitu Panembahan Blingi. Panembahan Blingi ini memerintah dari tahun 1386 sampai 1399 Masehi. Nah, Panembahan Blingi ini merupakan putra dari Sayyid Ali Murtado. Jadi kerajaannya atau kota rajanya berada di Blingi, Podoi. Tempo hari telah saya jelaskan bahwa ketika raja di Sumeneb pada pemerintahan Pangeran Joharsari itu telah masuk pengaruh agama Islam. Salah satunya yaitu pengaruh dari masuknya Sayyid Ali Murtado yang ada di Podoi. Ya. Nah, Sayyid Ali Murtado ini atau Panembahan Blingi, putra dari Sayyid Ali Murtado ini, kemudian mempunyai 2 orang putra.
Yang pertama Adipodoi, yaitu Pangeran Winakrama. Kemudian yang kedua yaitu Adirasa Pangeran Wirabata. Nah, untuk putra yang kedua Adirasa ini ternyata beliau memilih jalur sebagai seorang, katakanlah sebagai seorang ulama, sebagai seorang pertapa yang mendharma baktikan kehidupannya untuk agama Adirasa. Maka setelah Panembahan Blingi tahun 1399 meninggal, maka tampuk pemerintahan digantikan oleh putra beliau yang sulung yang pertama, yaitu Adipodoi atau Pangeran Winakrama. Adipodoi ini memerintah dari tahun 1399 Masehi sampai tahun 1415 Masehi. Nah, pusat pemerintahannya yang pada waktu pemerintahan Panembahan Blingi ada di Blingi Podoi oleh Pangeran Adipodoi atau Pangeran Winakrama dipindah ke Nyamplong yang juga ada di Podoi. Adipodoi ini telah kita ketahui dalam cerita legenda Babat Sumenep beristrikan atau berpermaisuri, yaitu Raden Ayu Dewi Saini atau Potrekoning yang merupakan putri dari Raden Agung Rawit dan istrinya bibinya sendiri, yaitu Raden Ayu Dewi Ratnasarini. Nah, Adipodoi kemudian mempunyai 2 orang putra. Satu, yang pertama yaitu Joko Dole, yang kedua Banyawedi. Jadi telah kita ketahui bersama dalam cerita Joko Dole tentang kepahlawanan Joko Dole. Maka akan saya kupas tuntas tentang cerita legenda Joko Dole ini, cerita rakyat Joko Dole ini, sampai bisa membangun pintu gerbang di kerajaan Majapahit, sampai beberapa tempat di daerah Madura itu diberi nama, ada sangkut pautnya dengan perjalanan napaktilas Joko Dole dari Majapahit menuju Sumenep. Nah, pada waktu Adipodoi memperistri Raden Ayu Dewi Saini atau Potrekoning, telah kita ketahui bahwa kedua beliau ini jadi bertemu itu melakukan melakukan pernikahan atau perkawinan itu melalui mimpi. Jadi kedua beliau bermimpi sehingga lahirlah putra yang pertama, yaitu Joko Dole. Nah, Joko Dole kemudian karena pada waktu itu Potrekoning tidak diketahui bersuamikan siapa, tidak diketahui dinikahi siapa, tahu-tahu sudah hamil, kemudian melahirkan, kemudian bayi hasil dari perkawinan lewat mimpi, pernikahan lewat mimpi dengan Pangeran Winakrama ini kemudian diasuh oleh seorang empu
yaitu Empu Keleng. Empu Keleng ini ada di daerah Pakandengan. Jadi pernikahan lewat mimpi antara Pangeran Winakrama dan Potrekoning menghasilkan keturunan, yaitu Raden, atau menghasilkan keturunan Joko Tole. Nah, kemudian Joko Tole ini diasuh oleh seorang empu, yaitu Empu Keleng. Empu yaitu bisa dikatakan adalah seorang pembuat keris pusaka, seorang pembuat alat-alat bercocok tanam, alat-alat pertanian. Jadi empu adalah mempunyai pekerjaan khusus untuk membuat keris, untuk membuat alat-alat pertanian. Jadi Joko Tole diasuh oleh Empu Keleng. Nah, pada waktu Joko Tole ini diasuh oleh Empu Keleng, maka Joko Tole sering membantu Empu Keleng. Dia berniat mengutarakan ingin membantu Empu Keleng, tapi tidak diperbolehkan oleh Empu Keleng. Jadi Joko Tole memperhatikan teknik dan cara membuat keris, ingin membantu lagi, tidak diperbolehkan sama Empu Keleng. Diperhatikan lagi. Nah, ketika sang empu ini istirahat dari membuat keris, kemudian Joko Tole membantu membuat keris dari hasil beliau melihat secara langsung Empu Keleng pada waktu membuat keris. Nah, ternyata ketika keris buatan Joko Tole tersebut selesai, Empu Keleng dibuat takjub. Ternyata kerisnya sangat luar biasa. Bahkan konon menurut cerita besi pamor yang ada dalam keris tersebut, yaitu ada ada tanda jempol dari kedua tangan Joko Tole. Jadi Joko Tole itu membuat keris memakai tangan. Jadi pamornya dibentuk memakai tangan, sehingga ada sidik jari di pamor keris tersebut, sehingga kemudian keris dari buatan Joko Tole ini kemudian diberi jenengan Pakandengan, karena Empu Keleng sendiri ada di daerah Pakandengan. Jadi saya cukupkan dulu sampai di sini, sampai pada cerita Joko Tole membantu ayahnya Empu Keleng untuk membuat keris. Kita sambung kembali, cerita-cerita selanjutnya akan saya kupas tuntas tentang kisah perjalanan Joko Tole sampai menjadi raja yang ke-14, raja yang ke-13 di kerajaan Sumenep, di Keraton Sumenep, dan bergelar Pangeran Seco di Ningrat III. Demikian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.